Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Kerlisa dari STIGC Kampus Jatiwaringin. Saya ingin menjelaskan tentang implementasi profesi, dan saya mengambil implementasi profesi itu manajer train. Nah, mengapa saya ingin menjadi manajer train? Karena manajer train itu memberi keuntungan untuk perusahaan karena dapat mengidentifikasikan kandidat potensial. Di sisi yang lain, manajemen train juga memberi keuntungan bagi pencari kerja karena bisa membantu meningkatkan kemampuan dan membangun citra personal. Berbicara untuk mengenai gaji train yang awal itu dari sekitar 5-6 jutaan. Nah, gimana sih cara kita mengatasi generation gap gitu? Kita harus memiliki target. Nah, pekerja milenial dan Gen Z sering dipandang sebagai generasi yang tidak memiliki rencana jangka panjang. Jadi menurut riset yang dirilis oleh Deloitte Indonesia pada tahun 2019, mayoritas pekerja muda terbiasa hidup dalam kondisi serba mudah, sehingga jarang memiliki rencana panjang karena dibesarkan dengan kemajuan teknologi. Yang kedua, ada buka komunikasi yang baik. Salah satu pemicu terbesar masalah generation gap adalah perbedaan cara komunikasi antara pekerja muda dengan pekerja generasi terdahulu. Gaya komunikasi Gen X dan Baby Boomer cenderung lebih kaku dan formal. Sebaliknya, pekerja milenial dan Gen Z terbiasa dengan cara komunikasi yang kasual, informal, dan santai. Di sini kita mulai bisa mengatasi generation gap yang terjadi. Yang ketiga, jangan ragu melontarkan ide. Pekerja muda dikenal sebagai generasi yang kreatif, analitis, berani, dan kolaboratif. Di dunia kerja, karakteristik ini bisa menjadi kelebihan dan kekurangan. Menjadi kelebihan ketika sifat-sifat tersebut menjadi pekerja muda lebih produktif dan melontarkan ide-ide out of the box, pemikiran yang segar, kreatif, dan berani yang memajukan perusahaan. Yang keempat, kita ada di sini tetap disiplin dalam fleksibilitas. Sebagian besar perusahaan saat ini sudah menyadari tuntutan apa saja yang pekerja muda supaya proses kerja bisa berjalan sesuai harapan. Salah satu kekasan yang banyak dituntut oleh pekerja muda adalah fleksibilitas bekerja. Itulah mengapa perusahaan dengan fasilitas seperti remote working, officials, dan sejenisnya banyak diminati pekerja muda. Setelah memiliki tujuan strategis, perusahaan baru melakukan langkah-langkah detail yang mencakup beberapa hal berikut ini. Yang pertama itu perusahaan harus membuat rumusan strategi yang berorientasi pada pengembangan bisnis di masa depan. Nah, yang kedua ada perusahaan harus mengutamakan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan menjadi salah satu prioritas signifikan dalam merumuskan rencana strategis. Yang ketiga, ada perusahaan harus memikirkan bagaimana rencana untuk menghadapi persaingan dengan kompetitor. Jadi siapkan pula rencana untuk mengaktifkan persaingan jangka pendek atau jangka panjang dan mencegah aja. Yang keempat, ada perusahaan harus mengantisipasi perubahan kondisi pasar. Nah, yang kelima, ada perusahaan harus mengelola setiap bagian finansial dan mengembangkan kapabilitas bisnisnya. Tugas utama seorang manajer itu memimpin sebuah restoran, pastinya adalah mengatur, memimpin, mengkomunikasi seluruh bawahannya agar mampu mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Oleh karena itu, manajemen train masih menjadi favorit. Jadi gaji tersebut bisa disesuaikan oleh kemampuan perusahaan dan juga tingkat produktivitas. Oke, terima kasih. Saya Mutia Karunisa. Semoga bermanfaat.